kategori 1 angkatan kedua, program studi pendidikan teknik otomotif di Universitas Negeri Malang tahun 2023. Di dalam pelaksanaan PPL aksi ke-1, saya akan menampilkan yaitu mengidentifikasi fungsi alat ukur mekanik mikrometer. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sudah istirahat cukup? Istirahat. Jam berapa tadi malam tidur? Jam 8, Pak. Jam 8. Bisa tidur. Baik. Sebaiknya memang kalian harus banyak istirahat ya, karena di pagi hari kalian akan banyak kegiatan, belajar, sekolah, ya sekolah. Jadi kalian harus banyak istirahat, jangan tidur takut malam, itu mengganggu kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Oke, baik, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya, berjuang Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Abdul Latif Hadir. ada. Adi Syahrir, Andrian, SMK bisa. KM luar biasa. KM 1 jaya jaya jaya. Kelas
mengapresiasi adalah mengulang, mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya, pelajaran kalian sebelumnya di minggu-minggu yang lalu yang Bapak telah berikan, ya, yaitu jangka sorong, ya, jangka sorong. Nah, apa itu fungsinya jangka sorong? Untuk mengukur kedalaman. Berapa, Mas? Ya. Untuk mengukur kedalaman, Pak. Ya, terus apa lagi? Dan diameter luar. Iya, terus Terluar. ada Diameter dalam. Iya, betul. Sip. Oke. Nah, jangka sorong ini, ya, ada beberapa skala. Ya, sudah Bapak berikan pelajaran yang minggu lalu. Ya, ada beberapa skala. Tiga. Tiga. Siapa Mas? Silakan. Skala 0,01, skala Ya. 0,02, dan Ya. skala 0,05. Iya, betul. Kalau begitu kalian sudah ingat semua ya apa yang saya telah berikan. Baik. Terima kasih sudah. Kompetensi dasar atau capaian pembelajaran untuk mata pelajaran mikrometer adalah yaitu siswa ya kalian atau siswa mampu menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja antara lain yaitu mempersiapkan peralatannya, alat ukur, kemudian mengkalibrasi ya, jadi tiap alat ukur itu harus dikalibrasi terlebih dahulu ya, sebelum digunakan harus dikalibrasi. Dan kemudian penggunaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan jenisnya ya, sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau jangka sorong untuk mengukur apa, komponen apa, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, ini mikrometer juga demikian, nanti akan saya jelaskan lagi. Dan kemudian fungsi serta manual perbaikan. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran dari pembelajaran mikrometer, tujuannya adalah siswa mampu membaca alat ukur mekanik mikrometer. Nah, kemudian yang kedua, siswa mampu merawat alat ukur mekanik mikrometer. Jadi setelah dipakai alat ukurnya, alangkah baiknya itu sesuai dengan SOP, kalian harus membersihkan, ya, mengelap dengan kain kering agar tidak terjadi kotor dan berkarat. Ya, jadi harus merawat alat ukurnya. Nah, kemudian untuk manfaat pembelajaran, yaitu manfaat pembelajaran dari pelajaran mikrometer adalah satu, siswa dapat mengidentifikasi alat ukur mekanik mikrometer. Ya. Kemudian dapat mengukur dengan menggunakan alat ukur mikrometer. Kemudian yang ketiga, dapat menunjukkan alat ukur mekanik mikrometer, tentunya menunjukkan bagian-bagiannya. Ya. Pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaannya yang kedua, apa menurut kalian yang akan terjadi bila dalam menggunakan alat ukur mikrometer tidak dilakukan kalibrasi sebelum melakukan pengukuran? Gimana ya? Nah, silakan. Ya sesuai, Pak. Tidak sesuai apa maksudnya? Sesuai dengan Apa yang akan kita ukur? Iya, Pak. Ini kurang akurat ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Ada yang kurang akurat. Baik, betul. Ada jenis mikrometer. Yang pertama mikrometer luar. Yang kedalaman. ya, mikrometer untuk kedalaman dan mikrometer dalam atau untuk mengukur diameter dalam.
Ini bentuknya seperti itu, mikrometer diameter luar, mikrometer kedalaman seperti itu, kemudian mikrometer diameter dalam seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Di situ terdapat anvil, ada spindle, ada pengunci lock, inner slab, ya, kemudian timbal, skala timbal, ratchet, stopper, ya. Habis kerja alat mikrometer ini mirip dengan mur dan baut, ya. Setiap kali kita berputar, ya, kita putar, maka ukurannya akan membesar atau mengecil, ya. Karena di situ terdapat kulir, ya. Nah, ini adalah alat ukur depth untuk kedalaman. Nah, ini ada skala-skala tentang pembacaan mikrometer. Jadi ada 3, ya. Itu adalah skala yang pertama adalah skala utama, ya. Kemudian ini skala bawah atau skala non-nus. Nah, ini adalah skala timbal, ya. Ini skala atas atau skala utama. Ini skala non-nus, ya, atau skala geser atau skala bawah, ya. Ini skala timbal, ya, skala timbal atau skala geser. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Ya, ini posisinya. Jika terdapat skala utama 8,50, kemudian skala putar itu adalah skala timbal, ya. Itu berada pada 0,19 mili, maka totalnya adalah ini dijumlahkan jadi 8,69 meter. Jadi ada 3, ya, ada 3 skala utama, skala non-nus, kemudian skala timbal. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Contohnya, nah, skala atasnya ada di posisi 5, ya, 5,00 mili. Nah, kemudian untuk skala di bawah garis, ya, karena ini satu garisnya ini ada 0,50, ya, 0,50 satu garis ini. Jarak antara ini telah dijarakkan di sini. Nah, antara ini dengan ini adalah 0,50. Jadi 0,50. Ya. Nah, kenapa 0? Karena dia belum melewati, ya, tidak menyentuh dan belum melewati, maka skala di bawah garisnya adalah 0,00. Nah, untuk skala timbalnya adalah 0,20 pada posisi ini, ya. Maka jumlah totalnya adalah 5,20 mm. Sampai di sini ada pertanyaan. Tadi barangkali ada Mas, ya, menanyakan, Mas Nasruddin menanyakan. Barangkali sudah terjawab. Udah, Pak. Sudah. Ya. Oke. Ini cara
ukurannya. Nah, yang ini menggunakan dudukan. Ya, kali ini mengukur pada satu komponen atau satu benda. Baik. Nah, ini juga. Ini pengukuran dengan mikrometer untuk mengukur diameter dalam. Nah, diameter dalam itu juga sama. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Ya. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer skrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, rajah, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar rajah hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis nol pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur ditempelkan pada anvil. Lalu putar rajah hingga spindle bergeser menjadi objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka rajah akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama ada dua buah garis, yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala nonius. Skala nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46, artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Ada yang bertanyakan? Silakan. Ukurannya ada berapa? Untuk ukuran. Iya. Jadi untuk ukuran itu ada berapa macam ya? Ada dari mulai 0, dari 0 sampai 25 mm. Ini yang paling kecil.
ya, dari 0 sampai 25 paling kecil. Kemudian ada lagi nanti yang 25 sampai 50 mm. Kemudian naik lagi 50 sampai 75 mm. Dan kemudian naik lagi dari 75 sampai 100 mm. Hingga sampai terus ke atasnya juga ada. Ya, dari 100 sampai 125 mm. Jadi naiknya dia 25 mili, 25 mm, 25 mm. Jadi kalau kalian nanti menemukan komponen, ya, umpamanya kalau ini spidol masih masuk, ya, saya ukur di sini, ini masih masuk. Ya, masih masuk di sini. Nah, akan tetapi jika spidolnya ini, diameter spidolnya ini lebih besar, ya, dari 0 sampai 25, maka kalian harus berganti mikrometer dengan 25 sampai dengan 50. Ya, karena tidak cukup mikrometernya, jadi harus berganti. Caranya tetap, ya, caranya tetap menjumlahkan skala utama, kemudian skala nonius dan skala timbal. Ada 3 skala yang harus kalian jumlahkan kalian ikut. Baik, ada lagi mas? Ya, silakan. Biasanya alat ukur mikrometer ini digunakan untuk mengukur apa pada bengkel mobil? Mobil. Ya, salah satunya poros untuk mengukur diameter jurnal dari poros kor. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua untuk mengukur diameter piston. Diameter piston. Ya. Kemudian mengukur diameter kensa atau poros noken as, ya, as atau kensa. Itu menggunakan mikrometer. Ya. Ketebalan dari disc brake, ya. Jadi kalau rem, ada sistem rem depan biasanya itu menggunakan disc brake. Sistem disc brake itu menggunakan pengukuran ketebalannya itu dapat menggunakan mikrometer. Nah, ketelitian mikrometer itu lebih teliti dari jika dibandingkan dengan jangka yang lebih teliti. Ya, baik, gimana mas? Iya pak. Jelas. Jelas. Oke, ada lagi? Iya pak. Ada. Oke, baik. Akan saya jelas lagi. Lebih jelas. Oke, terus. Selesai. Coba. Sudah siap. Oke. Sudah dapat diskusi. Sudah selesai. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Nah, nama bacanya, fungsinya dijawab singkat beserta fungsinya. Nah, nomor 1, silakan. Dijelaskan. Ya, mohon. Mas. Mohon izin perhatiannya teman-teman. Dulunya kami dari kelompok 1 ingin memaparkan dari hasil diskusi kami tentang mikrometer. Itu yang kita perhatikan 3 bagian, yaitu yang pertama anvil, yang kedua spindle, dan yang ketiga frame. Untuk fungsi anvil, Untuk nomor 1 ya. Ya. Untuk nomor 1 ambil. Ya. itu anvil. Ya. Itu merupakan referensi untuk penempatan benda. Yang kedua merupakan spindle. Ya. Oke. Berfungsi menyesuaikan posisi pada benda. Kemudian yang ketiga yaitu frame. Frame gunanya untuk menyesuaikan posisi pada benda yang akan juga. Dan yang keempat posisinya
Oke. Ya, silakan memaparkan silakan. Ya, silakan. Kemudian yang keempat yaitu ada lock. Lock ini berfungsi untuk pengunci ketika sedang melakukan pengukuran. Silakan. Memaparkan lagi. Silakan. Ya baik, dari kelompok 2 ada pertanyaan, dari kelompok 3 apakah ada pertanyaan? Kan? Tanyakan. Ya, Mas. Nomor 2. Ya. Fungsi untuk nomor bagian nomor 2 fungsinya itu untuk apa? Spindle. Ya, fungsinya untuk apa? Spindle ini untuk mengencangkan benda yang akan diukur supaya tidak mundur saat pengukuran dan juga supaya hasilnya lebih akurat. Ya, akan saya tambahkan ya, Mas Andrian. Ya, itu nomor 2 adalah spindle ya. Itu adalah poros geser. Jadi dia poros geser. Ini yang akan bergeser pada saat mengukur suatu benda. Ya. Ini poros gesernya. Ya, ini poros gesernya nomor 2. Poros geser. Dia akan bergeser sesuai dengan lebar dari diameter luar suatu benda. Seperti ini, ya, Mas Andrean. Ya, Pak. Jadi bergeser. Ya, Pak. Nah, jelas? Jelas, Pak. Maksudnya untuk bergeser. Baik, ada lagi. Akan saya evaluasi, ya, akan saya nilai dari kelompok maupun per individu. Rata-rata dari kelompok 1, 2, dan 3 ya untuk aktif di dalam proses belajar ya tentang mikrometer cukup aktif ya, memberikan jawabannya juga sangat tepat ya, dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya, hingga nomor 4 itu jawabannya adalah betul, baik ya. Plus untuk kelompok 1. Saya mengevaluasi ya penilaian untuk kelompok 2 juga baik ya, aktif dalam diskusi, jawabannya pun juga benar ya, tepat sasaran. Artinya kalian diberikan pertanyaan seperti ini, kalian bisa menjawab dengan tepat ya, dengan baik ya. Plus untuk kelompok 2. Yang terakhir untuk kelompok 3 ya, walaupun kelompok terakhir tapi juga saya mengevaluasi dan saya menilai kelompoknya cukup baik ya, cukup aktif, banyak bertanya ya, dan jawabannya pun juga tepat ya. Yang menjawab nomor 7 dan nomor 8 sangat tepat ya, dengan penjelasannya pun juga tepat. Oke, baik. Oke. Ya, jadi saya menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa memahami, ya, bisa mengerti, sudah bisa mengidentifikasi bagian-bagian komponen-komponen dari sebuah mikrometer, ya. Dan fungsi-fungsinya juga kalian sudah dapat menjawab, sudah dapat mengetahui, dan bagaimana cara membacanya pun juga sudah tahu. Oke, baik. Terus kalian ini supaya tidak ini tidak ngantuk ya, tidak dulu biayanya sekali lagi. Oke. Ya. Duduk aja. Dimulai. Coba press lagi. 1, 2, 3. Seka bisa. Luar biasa. 1 jaya. Oke. Baik. Kita akhiri ya pelajaran hari ini. Alhamdulillah kalian sudah dapat memahami ya, dapat menyerap pelajaran hari ini tentang mikrometer. Ya, berikutnya akan kita lanjut ke mata pelajaran berikutnya.
Itu tangan untuk juga. Ya. Oke. Sebelumnya bisa dikumpulkan dan bisa dibereskan. Sebelumnya juga diatur kembali sesuai dengan yang tadi kalian duduk, dirapikan kembali alatnya. Jawabannya bisa dikumpulkan, akan saya nilai satu persatu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Pulang orang tua menunggu di rumah. Ya. Langsung tas ke bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.